Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Susilo, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo yang sekaligus sebagai peserta Diklat PKA Angkatan 1 tahun 2022 di Badan Diklat DIY. Agar kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan adanya perencanaan pembangunan yang berkualitas yang berdasarkan pada data-data statistik yang akuntabel, up-to-date, dan terukur. Namun kita ketahui bersama bahwa sekarang ini pengelolaan statistik sektoral di pemerintah daerah belum bisa berjalan dengan optimal. Untuk mewujudkan kualitas data statistik sektoral yang baik, yang memenuhi standar data dan metadata sesuai dengan program Satu Data Indonesia, maka perlu disusun pedoman penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Kulon Progo atau yang disingkat dengan durasi TikTokerku. Atas dasar permasalahan tersebut, lahirlah pedoman penyelenggaraan statistik sektoral di Kulon Progo yang biasa disebut dengan durasi TikTokerku sebagai solusi terhadap permasalahan penyelenggaraan statistik sektoral di daerah. Dalam pelaksanaannya, durasi TikTokerku memiliki 4 tahapan kegiatan. Tahapan persiapan ada dalam milestone 1. Tahapan ini dilakukan kegiatan antara lain rapat koordinasi internal yang melibatkan karyawan Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo, pembentukan tim efektif yakni penyusunan SK tim penyusun durasi TikTokerku. Tahapan berikutnya adalah identifikasi sumber daya yang terdapat pada milestone 2 melalui kegiatan pengumpulan dan penyusunan materi bahan kajian, inventarisasi data-data statistik sektoral exciting, inventarisasi data-data statistik sektoral di OPD melalui aplikasi portal Satu Data, database, dan Kulon Progo dalam angka. Koordinasi dengan BPS Kulon Progo untuk mendapatkan masukan tentang prinsip, norma, standar proses, kriteria, dan metadata statistik sektoral. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan dan pembahasan Raperbub yang merupakan tahapan dalam milestone 3. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyusunan draft Raperbub, rapat pembahasan draft Raperbub yang melibatkan Dinas Kominfo, Bapeda, Bagian Hukum Seda Kulon Progo, dan BPS Kulon Progo. FGD Raperbub yang diikuti oleh semua OPD di Kabupaten Kulon Progo. Penyusunan naskah final draft Raperbub, penyampaian draft final Raperbub ke Bagian Hukum Seda Kulon Progo. Milestone 4 merupakan tahapan akhir pelaksanaan aksi perubahan yang berupa kegiatan MONEF dan pelaporan aksi perubahan meliputi rapat evaluasi kegiatan, pelaporan kepada pemimpin OPD terkait aksi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Agung Kurniawan, SIP MSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo. Saya sangat mengapresiasi dan memberikan support, mendukung aksi perubahan yang saat ini sedang disusun oleh Kepala Bidang KPS Pak Bambang Susilo yang terkait dengan penyelenggaraan statistik sektoral. Jadi mengapa kami memberikan apresiasi, dukungan, dan support? Karena yang pertama, aksi perubahan atau tema yang diambil ini sangat aktual, bahwa kita perlu menyempurnakan kebijakan secara teknis tentang statistik sektoral khususnya di Kulon Progo. Yang kedua relevan karena hari ini kita bekerja dengan data, ya. Tanpa data maka apa yang kita lakukan jelas kemungkinan tidak tepat sasaran atau tidak optimal. Dan yang ketiga, aksi perubahan ini memberi manfaat yang tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi stakeholder yang bergerak di bidang statistik untuk memberi kemudahan mereka
tidak hanya pada pengumpulan data tapi juga pemberian kesimpulan data akhir. Yang pertama. Dan yang kedua, aksi perubahan tentang penyelenggaraan sektoral ini bisa menjadi semacam pedoman untuk bagaimana kami selaku Kominfo sebagai wali data ini bersama OPD sebagai produsen data, kita punya prosedur, kita punya SOP tentang statistik sektoral. Kemudian ini juga untuk keseragaman ya, karena selama ini kan polanya juga antar OPD tidak sama. Kemudian yang berikutnya ini juga untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pengumpulan data. OPD, produsen data, kami selaku wali data Kominfo, dan tentunya Badan Statistik ya, BPS ya, Badan Pusat Statistik, selaku instansi yang kemudian nanti akan memberikan rekomendasi terhadap data, survei, dan lain sebagainya terkait statistik. Kami kira demikian yang bisa kami sampaikan. Terakhir, kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Susilo yang sedang menyusun peraturan bupati tentang penyelenggaraan statistik sosial. Semoga hasilnya menjadi lebih baik dan kita semua bisa melakukan operasional, mengimplementasikan apa yang sudah digagas atau disampaikan oleh Pak Bambang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Sumarwianto, Kepala BPS Kabupaten Kulon Progo ya, memberikan apresiasi ya kepada Bapak Bambang Susilo, Sarjana Sains MM, Kabid Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo ya. Saya memberikan apresiasi terkait dengan aksi perubahan ya, penyusunan pedoman penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Kulon Progo, yaitu dengan rancangan peraturan bupati ya terkait dengan tata kelola statistik sektoral. Ini pandangan kami sangat bagus sekali ya, sangat baik sekali, karena dengan adanya peraturan bupati terkait dengan tata kelola statistik sektoral, maka penyelenggaraan statistik di Kabupaten Kulon Progo saya yakin akan menjadi lebih baik ya, lebih lancar ya. Terkait dengan peraturan bupati terkait dengan tata kelola statistik sektoral ya, ini utamanya dibahas ya, lebih detail ya terkait dengan metadata dan rekomendasi statistik. Kita pahami, kita ketahui terkait dengan metadata, terkait dengan data statistik sektoral yang dipublish secara umum ya. Ini secara umum memang belum banyak ya yang menyertakan metadatanya. Dengan adanya peraturan bupati terkait dengan tata kelola statistik sektoral kaitannya dengan metadata ya, dan juga terkait dengan rekomendasi statistik, maka nanti data statistik sektoral yang dihasilkan di Kulon Progo ini saya yakin nanti akan menjadi lebih berkualitas ya. Jadi sekali lagi saya betul-betul mendukung ya, betul-betul apresiasi terkait dengan peraturan bupati ya tentang tata kelola statistik sektoral di Kulon Progo. Mudah-mudahan statistik sektoral di Kabupaten Kulon Progo ke depan tambah manfaat, tambah barokah
tambah sukses dan tambah berkualitas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat, barokah dan sukses untuk kita semuanya, khususnya Kabupaten Kulon Progo. Akhirul qouli, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nusa, satu bangsa, satu data.